Selamat pagi orang-orang yang berbahagia di dunia. FGB men, once more. FGB men, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya bersyukur ini merupakan suatu kesempatan yang indah dari Tuhan, yang saya katakan ini adalah kairos Tuhan. Kairos Tuhan itu adalah moment of the truth dari Tuhan. Dan kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ini harus dijadikan sebagai suatu momen perjumpaan secara pribadi saya dan saudara, tetapi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya di tempat ini Tuhan ada bersama dengan kita, melawat kita, memberkati kita. Bahkan yang sakit pun Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan bisnis perusahaan Anda pasti Tuhan berkati. Karena kenapa? Sudah terlebih dahulu mencari Tuhan di waktu pagi hari. Katakan kanan kiri, Tuhan memberkatimu. Amin. Ya, nama saya Pendeta Dr. Stephen R. Palit MTH. Saya sebut gelar saya biar lengkap. Saya seorang gembala, ya pendeta. Kalau di GBI, saya pendeta penuh. Saya mengembalakan di Gereja Betel Indonesia, Bethlehem Ephrata, yang barusan saya rintis di Bekasi, di Taman Galaksi ya, Ruko Taman Galaksi, Plaza Kuliner. Di sana. Awalnya saya sebagai gembala, namanya GBI Jeruk. Jeruk itu Jemaat Rukun Keluarga, disingkat Jeruk. Itu tempat beribadah kaum marginal yang ada di pinggiran Jakarta International Stadium. Yang baru, yang namanya Empang, kalau dulu dikenal dengan Taman BMW. Ada Empang situ, tempat kumuh, di situ tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kami masuk ke sana, kurang lebih 7 tahun saya melakukan pemahaman pendalaman Alkitab di sana dengan gereja pusat kami yang ada di Volker. Kemudian berdirilah gereja di tahun 2019, 6x25 bangunan gedung permanen, Tuhan isi semuanya. Dan akhirnya setelah sudah semakin bertumbuh, saya serahkan ke pusat karena saya sedang ada perintisan di Bekasi, namanya Ephrata Ministry. Terus kemudian naik menjadi Gereja Betel Indonesia, Bethlehem Ephrata. Kenapa Bethlehem Ephrata? Karena di Mika 5 ayat 1 merupakan ayat, salah satu ayat yang menceritakan tentang Yesus. Hai Bethlehem Ephrata, yang terkecil di antaramu akan lahir seorang pemimpin, dan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Dan ayat itu pun Tuhan sudah pakai saya untuk mempertobatkan saudara kita. Dia mau mencari tentang Yesus itu ada di mana, di perjanjian lama seperti apa. Ayat itu yang saya pakai untuk saya narasikan, saya jabarkan kepadanya, dan akhirnya saya baptis mereka di Ancol. Kami punya tempat baptis yang terbesar, yaitu Ancol Pak, Pantai Ancol ya. Seperti itu. Terus kemudian saya pernah bekerja secara sekuler, terakhir sebagai manajer marketing, berkantor di Central Park lantai 12. Tetapi panggilan melayani begitu kuat dalam diri saya, sehingga saya memberanikan diri dengan nekat untuk meninggalkan dunia pekerjaan. Selain manajer marketing, ada 3 part-time di perusahaan, tapi saya keluar semua, artinya hanya untuk melayani Tuhan saja. Karena suara itu 3 kali datang dalam hati ini. Ketika saya berdoa, Stephen, aku butuh engkau di ladangku. Saya bingung, ini suara apa gitu. Apa maksudnya? Dan akhirnya saya doa puasa, saya dalam pelayanan, dan saya bilang ke istri, saya harus melayani Tuhan dengan full. Tapi bapak-bapak jangan ikut cara saya ya. Cara Tuhan memanggil kita berbeda Bapak Ibu. Dan sejak saat itu sampai hari ini, saya tidak bekerja dan saya tidak memiliki gaji pokok. Sama sekali tidak. Hanya seorang pendeta full, seorang gembala, dan saya seorang dosen teologi di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, mengajar S1 dan juga pasca sarjana. Saya kelahiran 22 September 1976. Seumur saya 46 tahun Bapak. Ya, 46 tahun saya sudah menikah dengan istri saya, belum berdiri. Ya, namanya Meiti Imelda Wowiling. Ya, bukan yang punya perusahaan Wuling ya. Bukan, Wowiling beda dengan Wuling. Ya, asli Manado juga kami berdua. Tepatnya di Kampung Langoan, ya, Minahasa, Induk. Dikaruniai 2 orang anak, yang pertama Gracia Christi Shalom, Palit, marga saya Palit, Gracia Christi Shalom, Anugerah Kristus Pembawa Damai Sejahtera.
itu arti namanya yang pertama, kelas 1 SMA. Tapi dia sekolah di kampung di Langoan karena dia waiting list di Jakarta, umurnya masih 14. Jadi di negeri Jakarta aturannya bukan pinter atau nilai tapi umur. Ya, yang diterima itu 16 tahun ke atas, bahkan terakhir ada yang 21 masih diterima kelas 1 SMA. Maka anak saya mental, akhirnya pas liburan kemarin saya bawa pulang ke kampung, dia sekolah terima di SMA 1 Langoan, yang merupakan juga SMA pilihan di sana. Dan puji Tuhan, dia berprestasi kemarin, luar biasa. Saya bilang, Kak, kamu jangan sedih. Tapi dia mau bahwa dia ingin kuliah di negeri juga. Begitulah anak pendeta harus sering sekolahkan di negeri. Karena di swasta bukan tidak mampu, nanti mempersulit diri sendiri. Ya betul Pak ya, ya, mempersulit diri sendiri. Kecuali ada yang mau bantu ya silakan gitu kan. Tetapi berhikmat lebih baik daripada mempersulit diri sendiri. Anak saya yang kedua namanya Chrislove Chelsea Stimei Palit. Kelas 5 SD, umur 11 tahun. Chrislove itu kasih Kristus. Chelsea itu bapaknya penggemar berat. Chelsea. Iya, itu zaman dulu Pak. Stimei itu nama terakhir anak yang disematkan, penggalan dari Stephen dan Meiti. Saya Stephen, itu Meiti, jadi dipendekin Stimei. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya lagi mau memiliki anak, mulailah dari sekarang namanya disama-samain gitu. Suami dan istri biar disematkan ke anak. Seperti itu. Kemudian saya keseharian juga sebagai seorang konselor, selain dosen teologi, anaknya 2 ya, 2 perempuan, istri 1 perempuan. Jadi saya paling ganteng sendiri di rumah. Tepuk tangan untuk yang ganteng. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu, pelayanan sekarang di Bekasi, di Ruko Taman Galaksi itu, ruko itu saya tidak sewa. Karena perjumpaan begini, yang punya ruko itu mahasiswa teologi S2 di STT Rahmat Immanuel. Saya dosennya. Bertemu dalam kelas apologet Kristen. Saya mengajar apologet Kristen, pembelaan Kristen. Saya juga mengajar khusus ilmu berkhotbah, kemudian tafsir dan teologi pastoral, kemudian pastoral konseling. Itu mayor saya. Nah, ketika ketemu di kelas selesai mengajar, dia begitu diberkati. Dia telepon saya, Pak, saya sangat diberkati dengan apa yang ajarkan. Bapak masih muda, masih 45 waktu itu ya. Tetapi Bapak sudah bisa mengajar begini-begini. Sedangkan beliau seorang lulusan UI, pernah kuliah di Australia, tetapi dia mau belajar teologi, jadi begitu dicerahkan. Karena kelas apologet, kelas perdebatan. Itu benar-benar di kelas itu berdebat semua. Tetapi saya katakan, kalian boleh doktor dari mana? Karena ada doktor dari Brawijaya, ada doktor dari Australia, kuliah ambil S2. Saya bilang, kalian walaupun doktor dari manapun, tapi bicara di kelas ini saya lah expertnya. Seperti itu, saya harus percaya diri Pak. Akhirnya bertemu dan dibilang, Pak, ruko saya itu adalah tempat ibadah. Di situ ada berapa gereja? 2 atau 3 gereja. Bapak mau buka, silakan Pak, tidak usah pikirkan biaya. Pendeta kalau ditantang begitu jangan coba-coba. Ya kan? Langsung dalam nama Yesus, langsung melangkah dengan iman. Akhirnya 11 September 2021 saya buka namanya Efrata Ministry. Karena saya masih mengembalakan di Priuk kaum marginal tersebut. Akan tetapi berjalannya waktu, saya sudah tidak kuat diri ini harus membagi. Karena sebagai seorang dosen mengajar pagi dan malam, kemudian konselor, kemudian saya khotbah keliling juga, bukan hanya hari Minggu, tapi khotbah tengah minggu dan seterusnya. Akhirnya saya memutuskan kembalikan ke pusat yang ada di Priuk, kaum marginal tersebut sudah terbentuk luar biasa, dan itu bukan rintisan saya, dan saya fokus di Bekasi sebagai rintisan saya. Dan akhirnya naik menjadi Gereja Betel Indonesia, Bethlehem Efratah. Seperti itu Bapak Ibu, walaupun masih gratis dikasih, saya katakan ke istri saya tidak tahu sampai kapan, tetapi saya tidak mau frustrasi hanya karena memikirkan itu. Saya percaya kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Pasti Tuhan akan buka banyak jalan lagi. Ya, demikian sedikit kesaksian Bapak Ibu ya. Kita masuk ke firman Tuhan, tapi sebelumnya, ayo Pak Gultom, ini sering ini, main di D. Saya rindu nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah menghadapi situasi yang sulit. Agar kita bisa menang dari frustrasi, kita harus sadari bahwa Yeremia 29:11 berkata bahwa Tuhan merencanakan bagi saya dan saudara ada damai sejahtera, bukan kecelakaan,
dan ditutup dengan frasa kalimat masa depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya saya dan saudara, harapan kita di depan penuh dengan masa depan kita penuh dengan harapan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong anaknya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong padaku. Amin. Haleluya. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara, terkadang kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi di situ Tuhan menguji kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi pencobaan sering datang pada kita. Pencobaan di sini bicara masalah. Tetapi ketika engkau menghadapi masalah, engkau ingat ayat ini, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi Dia merancangkan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong FGP Men's Chapter Thomas. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi ya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Kini ku melihat dan ku merasakan. Hari ini saya mau tanya pagi hari ini, apa yang bapak-bapak semua rasakan pagi hari ini? Indah rencanamu. Haleluya, cukup ya Pak? Satu saja ya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan. Tuhan berkati dengan talenta untuk nyanyi. Bangun gereja di kaum marginal pelayanan, kami bikin album 2018. Judulnya Gerejaku Rumahku. Hanya modal dikembalikan, kami kumpul-kumpul. Selebihnya penjualan tidak ada satu peser pun kami ambil. Semua kami taruh di ladang Tuhan. Jujur, kami taruh di ladang Tuhan. Semua penghasilan, karena modal sudah balik. Dan puji Tuhan, kami melayani tidak mengemis dan minta-minta. Karena Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk berkarya, Tuhan pasti buka jalan. Saya mau belajar banyak dari bapak-bapak sebagai pengusaha. Ya, saya pengusaha jiwa-jiwa Bapak Ibu. Mari kita belajar firman Tuhan, menang atas frustrasi. Aduh, ini waktu sudah keambil nih ya. Saudara, menang atas frustrasi yang menjadi landasan berpijak kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sekali lagi, landasan berpijak kita sesuai dengan tema ini di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, relate dengan keadaan saat ini atau konteks kekinian. Berdasarkan referensi konteks untuk kita masukkan ke dalam ayat ini, tentunya kita melihat situasi saat ini. Bahwa kita belum lepas dari situasi pandemik virus corona, betul? Belum terurai. Bahkan kita masih pakai masker, bahkan kita masih pakai hand sanitizer, bahkan kita masih jaga jarak dan lain sebagainya. Itu berarti situasi dunia ini termasuk yang ada di Indonesia belum pulih seutuhnya tentang virus corona. Dan jujur, di era virus corona banyak orang yang frustrasi. Banyak orang yang menjadi stres dan putus asa. Itu kata lain daripada frustrasi, stres dan putus asa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berpijak kepada landasan secara etimologi atau asal kata daripada frustrasi, itu dari kata bahasa Latin, frustratio, yang artinya perasaan yang kecewa teramat dalam akibat pencapaian tidak tercapai. Atau tujuan pencapaian dalam hidupnya tidak tercapai. Itu yang disebut dengan frustratio dalam bahasa Latinnya. Artinya banyak orang, termasuk pendeta gembala, ada juga yang masuk dalam konteks kecewa karena tujuan tidak tercapai. Akan tetapi pembedaan sangat jelas apabila kita anak-anak Tuhan dengan orang dunia. Cara kita untuk bertarung dalam era ini dan bisa menang mengatasi frustrasi tentunya berbeda. Kenapa berbeda? Kita punya Tuhan, kita punya Bible untuk menuntun kita. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Untuk menguduskan saya dan saudara, yang kita butuhkan adalah Tuhan. Bukan uang, bukan jabatan, bukan perusahaan, atau apapun namanya. Tetapi yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, mendekat kepada Tuhan, the best solution. Mendekat kepada Kristus, solusi terbaik. Way out terbaik. Datang kepada Tuhan. Katakan amin. Rasul Paulus, next slide. Rasul Paulus mengirimkan surat pengembalaan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus ini
Kalau di Jakarta sama seperti Tanjung Priuk, multi etnis, daerah pelabuhan, ras bermacam ada di sana. Orangnya pinter-pinter. Itu ada di Korintus. Pinter-pinter. Akan tetapi, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa meskipun kalian pinter-pinter, meskipun mungkin kalian bisa mengandalkan kekuatan kalian, tetapi ada satu masalah penderitaan yang terkadang mencuri perhatian khusus dan tidak mampu untuk diatasi. Di situ kita butuhkan Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan begini. Dia mengingatkan perihal tentang penderitaan, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup mereka adalah merupakan pencobaan biasa. Orang langsung bilang, ini gak benar. Masa pencobaan sudah menderita dibilang biasa? Bapak Ibu, saya jelaskan dulu akan dua pengertian tentang pencobaan. The first, yang pertama, pencobaan versi iblis. Maka Alkitab berkata, Allah sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah tidak mencobai manusia. Tetapi kenapa ada pencobaan-pencobaan? Nah, ini yang kita harus pahami. Yang dimaksud dengan Allah tidak mencobai siapapun, ini yang berkaitan dengan kejahatan. Allah tidak mencobai kita dengan kejahatan, betul? Itu iblis. Iblis tukangi, akhirnya kita dicobai. Dan Alkitab mencatat, Yesus pun pernah dicobai, betul? Tapi Yesus menang. Dan pencobaan yang kedua, inilah yang dimaksud dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Penderitaan-penderitaan kehidupan. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Nah, hal tersebut dikatakan Paulus seorang rasul yang hebat. Rasul yang luar biasa. 13 kitab ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjanjian baru. Ibrani, walaupun sampai hari ini perdebatan, tetapi banyak teolog berkata, Ibrani adalah tulisan Rasul Paulus. Jadi kalau kita tambah dengan Ibrani, ada 14 kitab, berarti lebih dari setengah tulisan Rasul Paulus di perjanjian baru. Karena ada 27 kitab, betul? 14 kitab dengan Ibrani tersebut, maka tulisan Rasul Paulus, Bapak Ibu. So dia adalah rasul yang luar biasa, hebat, betul? Akan tetapi, bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, terus dia bilang begini, itu mah kacangan, pencobaan yang kamu alami itu biasa aja bro. Panggilan di sini bro ya, Bro Beni, ada dua Bro Beni di sini, Beni Lu dan Bedi Mah, adiknya Jack Mah, itu candaan pagi-pagi Bro Beni Lu, iya kan? Pak di sini ada dua Pak, presiden dan vice presidennya Beni, satu Beni Lu, satu Bedi Mah. Tapi satunya Beni Manurung katanya. Kenapa saya dapat cerita itu? Karena ngobrol dengan Pak Beni. Ya. Nah, Rasul Paulus seorang yang hebat. Dia menuliskan ini bukan dia tidak mengalami, tapi justru dengar baik. Penderitaan Rasul Paulus lebih luar biasa lagi. Dia teramat dalam pelayanannya. Dia mengalami penderitaan. Ya. Mulai dari kelaparan, kehausan, kapal karam, disiksa, dipenjara, dirampok, dan bahkan dianiaya. Wow, siapa yang sudah pernah mengalami seperti Rasul Paulus alami? Tolong angkat tangan. Halo? Anybody there? Ada yang melebihi Rasul Paulus? Belum ya? Belum ya? Bilang begini, taruh darah. Syukur. Puji Tuhan. Ya. By the way, Rasul Paulus mengalami penderitaan yang dahsyat. Terlebih, dia mengalami penderitaan-penderitaan itu bukan karena dia penjahat, bukan karena dia berbuat kejahatan, akan tetapi karena dia memberitakan Injil. Dia dianiaya karena memberitakan Injil. Dan lebih lagi, dia lakukan itu karena apa? Dia menderita karena orang-orang yang dia tidak kenal untuk dia bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita karena orang-orang yang dia tidak kenal untuk dia bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi Rasul Paulus tidak frustrasi,
Tapi justru dia menang dari situasi yang bisa membuat dia frustrasi. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Haleluya. Penderitaan-penderitaan yang menerima Paulus tidak membuat dia frustrasi berat, tapi justru membuat dia semakin apa? Semakin giat di ladang Tuhan. Alasannya adalah karena orang-orang yang dia tidak kenal itu harus dia bawa kepada Tuhan agar mereka tidak binasa. Artinya harus terima keselamatan. Saya senang dengan kesaksian Pak siapa tadi? Bro Hau. Seorang misionaris kirim pengerja, proyek besar. Saya teringat Nederland, ya, Sendinghenooshap, NZG, lembaga misionaris di Belanda dulu, yang mengirimkan para penginjil sehingga tanah Sumatera menerima Yesus Kristus. Siapa penginjilnya? No mention. Tapi sebelum no mention, ada 2 penginjil yang dikanimbal oleh orang Sumatera. Dimakan hidup-hidup. Sebelum no mention, dimakan hidup-hidup. Menderita hanya untuk orang Sumatera agar menerima Yesus Kristus. No mention datang. Ya. Dia dengan semangat dan akhirnya memenangkan orang-orang Sumatera terima Injil Yesus Kristus. Dan sekarang ada no mention how. Tepuk tangan. Kapan-kapan ajak saya Pak ke sana ya. Biar cuma jadi tim cheerleader 1, 2. Enggak, saya jadi tim doa lah Pak, boleh? Haleluya. No mention how. Hari ini saya baptis namanya no mention how. Karena ada, ya kan, penginjilan kedua di tanah Sumatera. Lewat proyek-proyek yang luar biasa. Saudara, kenapa Rasul Paulus seperti itu dan dia katakan itu pencobaan biasa? Karena bagi Paulus pencobaan-pencobaan tersebut hanyalah pencobaan biasa saja. Dan dia bisa menghadapinya. Dan dengar baik, dia menghadapinya bukan sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebenarannya Bapak-bapak. Anda mau kuat di dalam Tuhan, yang Anda butuhkan adalah the power of love by Jesus Christ. Kekuatan kasih dari Yesus Kristus itu yang Anda butuhkan. Agar ketika orang membuli, ketika orang memfitnah, ketika orang menuduh, engkau tidak kepahitan, engkau tidak menderita. Karena kasihmu lebih besar daripada dendammu. Kasihmu lebih besar daripada amarahmu. Kasihmu lebih besar daripada engkau mau balas kejahatan dengan kejahatan. Dan kasihmu tulus apa adanya. Katakan amin. Paulus tetap kuat meskipun dalam pencobaan yang terjadi dalam hidupnya. Like us, seperti kita harus kuat. Saya dengar kesaksian Bapak luar biasa. Anaknya summa cum laude, dia tidak tahu papanya. Berusaha luar biasa untuk membiayai kuliahnya. The best parent. Orang tua yang luar biasa, tidak memikirkan sakit perut untuk tidak makan. Sakit ototnya, sakit kepala, migrain, pusing. Asalkan anaknya bisa lulus. Karena kenapa? Itulah kasih Bapa terhadap anak-anaknya. Great. Like Jesus. Kasihnya kepada saya dan saudara melebihi dari kasih dunia ini. Mau buktinya? Buktinya di kayu salib dia katakan begini, tetelestai. Sudah selesai. Apa yang selesai? Dia kembalikan saya dan saudara pada habitat kita yang asli yang disebut dengan keluarga kerajaan Allah. Amin. Kita sudah tercerai berai. Ada yang masuk ke keluarga kerajaan iblis. Tapi Tuhan dengan setia. Dia menanggalkan segala apapun. Hanya untuk mengembalikan saya dan saudara. Agar kita kembali kepada habitat kita yang asli. Yang disebut dengan keluarga kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. So hari ini Kingdom of God ada di tempat ini. FGB menjadi sarana untuk bawa orang kepada keluarga kerajaan Allah. Dimulai dengan smokol pagi. Itu bahasa Manado kalau sarapan itu smokol. Smokol namanya. Bahasa daerah. Smokol itu sarapan pagi. Tapi orang Manado semuanya smokol. Ya karena apa? Sarapan pagi udah begini Pak. Jadi orang Manado tidak mengenal sarapan bubur pagi segini nih. Ya, walaupun makan bubur Manado, tapi
kiri kanan depan belakang penuh. Sama aja, ada ragei, babi, ada ikan, segala macam. Ya, jadi sama aja. Nah, saudara, frustrasi adalah merupakan kondisi yang berhubungan dengan stres dan rasa putus asa. Kondisi ini biasanya terjadi akibat ketidaksesuaian antara harapan dengan realita, betul? Harapannya apa? Realitanya apa? Akhirnya dia stres. Dan dampak yang dialami akibat frustrasi bisa berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan jika kita biarkan masalah tersebut, bisa berkembang menjadi yang namanya depresi. Dan depresi itu gangguan kesehatan mental. Nah, kenalilah tanda-tanda frustrasi. Check yourself. Pakai musik. Yang pertama, hilang kesabaran alias mudah marah. Siapa di sini mulai mudah marah? Artinya, nggak ada, katakan amin. Buang semua itu. Kedua, gerakan tubuh seperti orang cemas, seperti menggigit-gigit bibir, atau menghentak-hentakan kaki berulang-ulang kali. Ya. Kemudian, gampang menyerah ketika dihadapkan sebuah kesulitan. Kemudian, merasa sedih atau sering galau. Tidak gampang move on, galau mulu. Dan kemudian kurang percaya diri. Dan ini nih, sulit tidur. Sering makan obat tidur, yang tidur obatnya, dia melek. Katakan itu bukan saya. Katakan itu bukan saya. Itu bukan saya. Amin. Orang minum obat tidur, obatnya yang tidur, tapi dia yang melek. Aneh nggak? Karena kenapa? Karena dia frustrasi menuju kepada tingkatan depresi. Kemudian menyengsarakan diri seperti tidak mau makan sampai kelaparan. Dia menyengsarakan dirinya gak mau makan karena stres. Tapi ada juga makan berlebihan. Ada orang stres makan berlebihan. Saya sudah sembuh, Pak. Saudara, jangan lihat pendeta itu gemuk, perut buncit. Wah, itu makan banyak perpuluhan pendeta itu. Giliran pendeta kurus, itu pendeta gak diberkati. Terus jemaatnya mau apa ya? Ya? Bukan saya. Pak bilang bukan saya. Saudara, tanda-tanda ini mengarah pada frustrasi. Harus segera diatasi secepatnya sebelum lebih parah dan menguasai hidupmu. Garis bawahi benang merahnya. Jangan sampai tanda-tanda itu menjadi frustrasi dan menguasai hidupmu. Kalau dia sudah menguasai hidupmu, maka no way out lagi. Bapak-bapak, harus segera diatasi dengan tepat dan benar sehingga Anda bisa menang atas frustrasi tersebut. Caranya adalah back to the Bible. Caranya adalah kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya akan berikan poin-poin penting, oleh-oleh dari surga untuk dibawa pulang agar kita menang atas frustrasi. Corona ini banyak membuat orang jadi rendah hati. Corona, saya menulis salah satu tulisan. Corona membuat orang Kristen rendah hati. Buktinya, yang tadi tidak tahu berdoa, jadi tahu berdoa. Tadinya nggak mau baca Alkitab, jadi mau baca Alkitab. Tadinya nggak mau ke gereja, jadi mau ke gereja. Tadinya nggak mau menghormati, jadi mau menghormati. Shalom. Karena apa? Takut mati. Ya, karena takut mati. Dan bahkan Corona awal-awal, uang tidak ada harga. Sampai Sandiago Hills tolak. Mau beli miliaran ditolak, kan heboh waktu itu kan. Akhirnya mau konglomerat sama konglomerat bersampingan kuburannya. Tinggal dikasih nomor awal-awal, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tinggal rumah sakit bilang, suami ibu nomor 3. Tinggal pergi lihat, oh itu suami saya nomor 3. Nomor 2-nya konglomerat. Saudara, artinya apa? Apapun yang kita miliki, kalau tiba masalah dan penderitaan, kalau kita tidak kuat,
pada akarnya di dalam Tuhan, maka semuanya sia-sia. Sebelum menjadi sia-sia, kita masuk kepada cara supaya kita menang atas frustrasi. Secara tematis saya khotbah ini. Perbandingan ayat sebagai bagaimana kita bisa menang atas frustrasi. Amsal 3 ayat 5-8. Begini firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Next slide. Ketika Anda mengalami stres dan putus asa alias frustrasi, Anda tidak akan bisa mengatasinya dengan kekuatan Anda sendiri. Yang Anda butuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama katakan, yang aku butuhkan Tuhan Yesus Kristus. Aku pasti menang dari frustrasi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. So, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca dalam Amsal 3 ayat 5-8, maka yang pertama, kiat pertama untuk kita bisa menang atas frustrasi. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Landasan berpijaknya, perbandingan dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Saudara, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Dalam artian, kalau dalam bahasa Inggris itu lebih memakai kata condong atau bergerak keluar. Jadi jangan condong bergerak pada satu sisi atau sisi lainnya. Sehingga kita telah bergerak atau bergeser jauh dari fokus hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan condong pada sisi lainnya. Jangan bergeser bergerak pada sisi lainnya. Tetapi tetap saja fokus kita kepada Tuhan, meskipun dalam penderitaan. Sama seperti Rasul Paulus katakan tadi. Kenapa dia katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa? Karena dia tidak condong bergeser pada posisi yang lain, dia tetap stay di dalam Tuhan. Sehingga dia katakan pencobaanku ini biasa. Karena kenapa? Karena tidak akan melebihi kekuatanku. Itu kata Rasul Paulus. Artinya meskipun dalam penderitaan kita tetap ada kekuatan. Dan di dalam kekuatan ada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perbandingan aktif. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan, meskipun, walaupun aku ada dalam lembah kekelaman. Tafsirannya En-Gedi, bahasa Ibrani, yang artinya kegelapan. Meskipun aku ada dalam kegelapan, tidak ada sama sekali orang lain yang aku harus minta bantuan dan pertolongan. Tetapi justru di dalam kegelapan itu ada terang Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan aku tidak takut bahaya. Karena Yesus besertaku, gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa pakai frasa gadamu dan tongkatmu? Apakah gada di kanan, tongkat di kiri? Terus Yesus begini, nang ning nung ning, nang ning nung, nang ning nung ning, nang ning nung. Karena konteksnya menghibur aku. Yang dimaksud gada dan tongkat, filosofi secara penggembalaan Israel. Bapak Ibu, filosofi secara penggembalaan Israel begini. Ini tongkat, ini gada. Tongkat itu kan ada ujungnya L kan, begini kan, pegangan. Nah, jadi kalau domba keluar dari rel, dia akan tarik pakai tongkat itu. Hei, masuk lagi. Oke? Gada di kanan untuk memukul binatang buas yang lain. Untuk menerkam domba. Dia pukul pakai gada. Puk! Tongkatnya untuk kembalikan domba yang mulai tercecer. Jadi, bicara gada dan tongkat. Ya, ini memakai kata tentang kekuatan.
Dan kekuatan itulah yang disebut dengan penghiburan. Maka Mazmur berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di balik kata gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah yang disebut dengan kekuatan from Jesus Christ. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jika kita condong bersandar pada pengertian kita sendiri, itu artinya kita telah bergerak. Kita telah condong keluar dari fokus hidup kita dan kita tidak berpusat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Anda tidak akan pernah menang dari frustrasi. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan. Meskipun engkau hebat, summa cum laude. Ya Pak. Saya lulus doktor saya 11 Desember 2021 tahun kemarin. Diuji oleh profesor sebagai ketua tim penguji. Ada 7 penguji yang menguji saya. Dan profesor memberikan nilai 3,8. Semua hanya kemurahan Tuhan. Masih muda 46 tahun. Tetapi syarat karena saya mengajar sampai S2 harus sekolah terus. Dan sudah selesai. Akademik tertinggi cuma sampai S3. Ada S5 tapi satunya S-teler. Meskipun dalam teologi saya begitu kuat akarnya. Karena S1, S2 sampai S3 saya teologi. Kuat. Tapi saya tidak pernah bersandar pada pengertian saya sendiri. Karena yang saya butuhkan bukan gelar doktor saya untuk menyelesaikan masalah saya. Yang saya butuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, supaya kita menang atas frustrasi. Kalau tadi jangan bersandar kepada kepintaranmu, pengertianmu sendiri. Tetapi yang kedua juga, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Landasan berpijaknya sebagai bentuk perbandingan aktif. Berdasarkan konteks tema hari ini. Dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa keluar teks jangan mengandalkan kekuatan? Akuilah dia. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, berarti kita tidak pernah mengakui kekuatan Yesus. Betul? Akuilah dia dalam segala lakumu, dalam perbuatanmu, dalam karyamu, dalam penderitaanmu, dalam masalahmu. Akuilah dia. Agar dia buka jalan. God will make a way. Way out yang terbaik hanya ada di dalam Tuhan. It's your planning. Semua planning kita boleh the best. Tetapi belajar letakkan di kaki Tuhan. Agar menjadi rencana Tuhan. Dan di sana ada jalan keluar terbaik. Katakan amin. Pak Benny, kepalanya dioperasi. Betul? Tapi beliau berdiri, berbicara, ngobrol, senyum, sapaan. Seperti orang yang tidak pernah mengalami operasi otak kepalanya. Kenapa? Itulah yang disebut dengan the power of miracle. Kekuatan mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan engkau akan menjadi saksiku mulai dari apa? Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di sini memakai kata dunamis, dunamos, yang artinya the power of miracle. Kuasa mujizat, engkau flu, taruh tanganmu di hidung dalam nama Yesus, sembuh. Asal engkau tidak bimbang, sembuh flumu, katakan amin. Engkau migrain, taruh dalam nama Yesus, karena engkau punya kuasa. Saya mau bertanya, siapa punya Roh Kudus? Berarti engkau punya kuasa mujizat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada 2 kuasa dalam Tuhan yang berikan pada kita. Yang pertama disebut dengan exousia, legacy from God. Ketika percaya Yesus, exousia ada pada kita. Kuasa warisan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, dunamis tadi. Kisah 1 ayat 8. Apa itu? The power of miracle. Untuk melakukan mujizat. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Itulah dunamis itu. Amin. Tuhan menuntun dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu jangan andalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan Tuhan. Penulis Amsal mengingatkan agar kita selalu mengakui Dia dalam segala langkah kita. Lagu tadi saya senang banget, makanya saya rekam Pak. Tuhan menetapkan
Bukan yang itu, yang saya suka banget. Saya suka banget. Hey, hey, hey. Hey. Padanya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan padanya. Haleluya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu susah Tuhan menolong orang yang berkenan kepadanya. Ini punya lagu seperti ini. Jangan lagi mau dibodohi oleh iblis. Amin. Amin. Supaya nyanyi. Pada waktu susah Tuhan menolong, tapi pikirannya di rumah. Pada waktu susah Tuhan menolong, pok mentok tembok, kak kejedot. Saudara, balik-balik di tadi. Ketika kita mengakuinya, kita bukan saja akan mendapatkan kekuatan, tetapi juga pimpinan agar jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar dan jalan yang lurus. Amin. Tuhan menuntun langkah saya dan saudara. Tuhan tidak pernah bawa kita kepada jurang kebinasaan, tapi Tuhan menuntun kita kepada air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Katakan amin. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar. Karena kenapa? Dia tahu saya dan saudara. Masalah mungkin kita boleh berbeda-beda, tapi jalan keluar cuma satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Perbandingan aktif Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Persoalannya, banyak orang Kristen hanya mengutip bagian A. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, titik. Dia tidak pakai yang menaruh harapan pada Tuhan. Sehingga pendeta tanya, apakah Bapak mengandalkan Tuhan? Oh iya, saya mengandalkan Tuhan, tapi harapannya dia taruh di togel. Bapak andalkan Tuhan, iya, tapi harapannya dia taruh di harta warisan. Bapak mengandalkan Tuhan, iya, tapi harapannya dia taruh di meja judi. Bapak mengandalkan Tuhan, iya, tapi harapannya dia taruh di judi online. Anda bukan mengandalkan Tuhan. Tetapi hari ini saya pastikan, kalau bapak-bapak mau mengandalkan Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan juga. Itu baru betul. Bilang kanan kiri, itu baru betul. Amin. Jadi selain kita mengandalkan Tuhan, harapan kita taruh ke Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, supaya kita menang atas frustrasi, jangan pernah menganggap diri bijak. Betul? Jangan pernah menganggap diri bijak. Bijak ini bicara tentang akal budi. Bijak ini bicara tentang kepintaran. Bijak ini bicara tentang kemahiran. Betul? Maka adanya kebijaksanaan. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 3:17 bilang begini. Tetapi wisdom, hikmat yang dari atas adalah apa? Pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah orang yang bijak yang sesungguhnya. Tetapi meskipun kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita memiliki bijak itu, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menganggap diri kita bijak. Amin. Karena kenapa? Karena itu hanya pemberian Tuhan. Betul? Menganggap diri sendiri bijak dapat membawa kita kepada kesombongan. Seakan-akan kita tidak memerlukan bantuan pihak lain. Tentu saja dalam hal ini disebut dengan pertolongan Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, kacangan ini biasa aja. Saya gak perlu Tuhan.
saya bisa atasi. Buka cek dalam nama Yesus, amin. Tapi coba Anda bilang, saya bisa atasi. Buka cek dalam nama Yesus, kok kosong? Di situ masalah timbul. Dan akhirnya Tuhan dikacangin. Saudara, agar kita tidak menganggap diri sendiri bijak dan terjebak dalam polarisasi kejahatan mindset kita. Kadangkala polarisasi mindset ini membentuk kita menjadi pribadi tembok, membentuk kita menjadi pribadi defensif, membentuk kita menjadi pribadi yang angkuh. Dan akhirnya kita tidak memupuk lagi dan kita tidak mengembangkan lagi sikap takut akan Tuhan. Saudara, saya dan saudara adalah orang bijak, katakan amin. Plus kita takut akan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Takut akan Tuhan menekankan pada sikap hormat. Hormat itu bukan begini, shalom, bukan. Akan tetapi setiap apa yang terjadi dalam hidup kita adalah keputusan yang Tuhan nyatakan, kita terima dengan sikap penuh hormat. Siap Tuhan, aku menerima karena aku percaya pencobaan ini biasa saja. Aku punya kekuatan. Itulah respect kita kepada Tuhan. Masa di Liga Champions yang pakai respect begitu besar? Kenapa kita tidak pernah pakai respect itu kepada Tuhan? Bentuk penghormatan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hanya biasa bagi saya. Kalau perlu bilang begini, masih ada lagi Tuhan? Kenapa konsep kita seperti itu? Karena kalau ada masalah, kita datang kepada masalah dan berkata, "Hi problem, I have begot." Yuk sama-sama dengan saya katakan 1, 2, 3. Hi problem, I have begot. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Itu artinya bukan masalahmu yang besar, tapi Tuhan Yesus Kristusmu yang besar. Amin. Amin. Kalau kita punya konsep Tuhan kita yang besar, maka kita tidak akan menganggap diri bijak. Tetapi kita selalu rendah hati, meskipun kita wise. Meskipun kita penuh hikmat, karena kita percaya hikmat pertama-pertama itu murni turunnya dari atas, bukan dari buku kanan, bukan dari buku kiri, bukan dari doktor, bukan dari magister, tetapi dari master plan kita, Jesus Christ from the heaven. Tepuk tangan bagi Tuhan. Konklusi firman Tuhan, kesimpulan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak boleh frustrasi atau stres dan putus asa. Apalagi sampai frustrasi berkepanjangan yang bisa menjadi depresi dan berujung pada apa? Munculnya rasa ingin bunuh diri. Oleh sebab itu, saat Anda dalam keadaan frustrasi, yang harus Anda lakukan adalah datang mendekat kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Serahkanlah segala persoalan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan jangan menganggap dirimu bijak. Maka 100% kita dipastikan menang atas frustrasi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bangkit berdiri. Sudah? Ya, bangkit berdiri Bapak-bapak semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila
tanganmu, katakan, oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, kalimat akhir lagu ini, bila saatnya nanti kita semua tidak berdaya lagi, kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pakai saya menjadi berkat-Mu. Saudara, alami kemenangan di dalam Kristus, agar suatu kali kelak engkau berkata, hidup ini sudah jadi berkat. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi berkat. izinkan saya berdoa untuk Bapak-Bapak semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kekuatan daripada Tuhan, terimalah kesehatan daripada Tuhan, terimalah pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Bisnismu Tuhan menangkan, bisnismu Tuhan berkati, perusahaanmu Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Asalkan engkau tetap bersandar kepada Tuhan, asalkan engkau tetap mengandalkan Tuhan, asalkan engkau tetap orang bijak, engkau tidak sombong, maka Tuhan akan selalu buka jalan kepadamu. Ingat baik-baik, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dialah Tuhan kita. God is my provider. Dialah Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dialah Yehova Nisi. Dialah panji keselamatan kita. Dialah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dialah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Asal tidak bimbang hatimu, engkau terima semua pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. FGB chapter Tomang ini diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Presiden Bapak Benny Lusiu, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Semakin kuat, semakin cakap dalam Tuhan. Bahkan keluarganya diberkati Tuhan. Bahkan Vice Presiden Bapak Benny, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan seluruh pengurus para pelayan Tuhan di FGB ini Tuhan diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya lewat kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dipuji dan muliakan. Terpuji namamu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami, dan kami terima firman-Mu. Kami telah menang atas frustrasi di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sudah menang dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.